Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk menyimpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 kunci atau keyword kata kunci dari 12 model pembelajaran atau jenis model pembelajaran yang kesemuanya secara terstruktur sudah dibagikan kawan-kawan di grup, dan semuanya itu sudah terstruktur rapi menurut teori dan sudah bisa diaplikasikan secara terstruktur baik dari segi konsep, pengertian, klasifikasi, dan rumpun keilmuan model pembelajaran. Jadi hari ini kita akan menyimpulkan setiap model saja, karena dari segi bahan yang dibagikan oleh kawan-kawan semuanya itu sudah bagus dan sudah teoritis menurut orientasi pengembangan model pembelajaran menurut kurikulum 2013. Oke. Yang pertama yang akan kita buat kata kuncinya itu model SQ3R. Ya. SQ3R itu erat kaitannya dengan metode observasi. Biasanya dilakukan oleh seorang peneliti melalui observasi awal. Biasanya yang memakai teori observasi awal menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif Bogdan dan Hinkel direfleksikan kepada model SQ3R. S itu artinya survei, saudara masuk ke tempat penelitian. Q itu adalah question, setelah dapat masalah buat pertanyaan masalah. Habis itu saudara read, saudara baca, baik dalam segi teori yang saudara baca itu adalah teori tentang landasan masalah dan apa realita yang terjadi, atau menurut ilmu metodologi penelitian antara desain dan disolen. Itu maksudnya read. Habis itu saudara decide, saudara buat hipotesis atau kesimpulan sementara. Habis itu saudara review. Jadi itu SQ3R yang identik dengan observasi lapangan. Biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa ketika penelitian atau saudara yang akan melaksanakan studi kasus model pembelajaran ke sekolah. Ini metodenya. Oke, gitu. Terus yang kedua, model MID, Meaningful Instructional Design. Ini maksudnya adalah kisi-kisi. Kisi-kisi itu apa? Kisi-kisi ketika saudara mau meneliti. Sebelum saudara meneliti, saudara buat kisi-kisi tentang langkah dalam melaksanakan observasi, baik dalam segi tata cara, metode bicara, metode lobby, dan objek yang akan diteliti. Jadi dengan adanya kisi-kisi, saudara tidak bingung lagi dalam melaksanakan sebuah observasi. Jadi itu meaningful instructional design. Terus ada kalimat desain. Desainnya di mana? Desainnya itu adalah desain kisi-kisi. Terserah kisi-kisi metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, atau kisi-kisi dalam mencari data hafalan atau lembaga yang lebih sederhana di luar karya ilmiah yang mempunyai batasan masalah. Misalnya saudara mau buat jurnal, atau saudara mau buat clipping, atau saudara mau meneliti opini masyarakat tentang sebuah kasus yang berhubungan dengan pendidikan. Saudara buat kisi-kisinya. Oke. Terus ada DLPS, Double Loop Problem Solving. Itu kata kuncinya apa? Dua masalah dijadikan dalam satu orientasi pembelajaran. Jadi kata kuncinya implementasikan aja dua masalah dalam mata pelajaran PAI misalnya. Yang dua masalah itu terkorelasi membuat satu
kesimpulan. Ya. Misalnya apa? Misalnya tentang akidah misalnya. Misalnya masalahnya apa? Akidah Asy'ariyah, apa akidah Khawarij. Ya. Habis itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah timbangan filterisasinya melalui ayat-ayat tentang akidah Islamiyah dalam metode mencari kebenaran. Jadi arahkan saja contohnya. Pokoknya 2 problem yang saling berrelevansi dalam satu pembahasan. Oke. Terus ada CERC. Ya. CERC ini identik dengan penelitian bersama atau tim. C itu kooperatif, bekerja sama. Habis itu diintegratifkan. Habis itu reading, membaca. Dan komposi, ya. Composition, mengkolaborasikan. Ya. Ini tidak jauh beda dengan SQ3R. Bedanya adalah SQ3R dalam taraf observasi, sedangkan CIRC dalam taraf penelitian ilmiah bentuk kerjasama tim. Misalnya saudara melakukan penelitian bersama dengan dosen, saudara kooperatifnya itu bersama, integrasinya mengintegrasikan seluruh teori dan fakta, mengintegrasikan sikon, mencampurkan seluruh data-data yang didapat di lapangan dan indikator-indikator. Habis itu saudara menulis seluruh data-data yang berdasarkan teori di lapangan dan di buku. Habis itu mengkolaborasikannya menjadi sebuah kesimpulan. Oke. Terus yang kelima itu insert onsite circle. Ya. Dari redaksinya bisa dibuat kesimpulan dalam dan di luar itu saling berhubungan. Ya. Jadi lingkaran sebuah peta problem solving maknanya adalah saudara membuat pembelajaran kooperatif yang rumpunnya itu adalah kooperatif, metodenya problem solving. Saudara mengaplikasikan contoh penyelesaian masalah bebas baik yang faktor intern ataupun faktor ekstern. Misalnya apa? Biasanya kalau saudara latihan kepemimpinan, saudara disuruh membuat 9 titik, disuruh menghubungkan ke 9 titik. Kalau saudara fokus berpikir di dalam semua titik, itu tidak akan bertemu seluruh garis. Dan solusinya ketika saudara pergi keluar garis, masuk kembali, itu akan menemukan ke 9 titik. Jadi maknanya itu adalah metode berpikir. Ini biasanya dipakai dalam konteks pembelajaran filsafat. Ya. Terus yang keenam itu debat. Debat saya rasa sudah tahu dari materi yang saudara sampaikan, itu merupakan materi dan tata cara debat yang bersifat aplikatif. Saya rasa itu nggak ada pertanyaan. Debat itu adu argumen ya, adu argumen yang logis ya. Yang penting dalam debat itu aturan mainnya kan ada tadi 12. Yang paling penting betul jangan sampai menjas pribadi orang ya, itu nggak boleh dalam debat ya. Lihat aja 12 yang telah terlampir dalam bahan materi tadi, itu debat ya. Terus yang ke-7 ada mind mapping. Kata kuncinya peta pikiran. Maknanya apa? Sebelum berbuat, sebelum mengajar, sebelum apa yang akan diajarkan yang menjadi objek pembelajaran, itu harus ada peta pemikiran terlebih dahulu. Contohnya apa? Kalau saudara mau masuk lokal, yang harus ada dalam pikiran saudara itu adalah metode penyampaian. Jangan saudara berpikir sebelum masuk lokal itu saudara masih menghafal materi, menghafal teori yang akan saudara ajarkan. Jadi mind mapping itu identik dengan proses berpikir sebelum tampil dengan mengkolaborasikan metode ilmiah dalam menyampaikan. Ini sifatnya dinamis, bisa ditarik kemana-mana saja. Yang penting mind mapping itu adalah kuncinya adalah peta pikiran yang objektif ya. Jadi idealnya amanat mind mapping ini berbicara
berpikir dulu baru berbicara, jangan berbicara sambil berpikir, apalagi sambil berbicara berpikir, itu tidak mengarahkan kepada proses mind mapping yang baik ya. Terus yang ke-8 itu time token. Time token itu identik dengan game. Kita kasih pertanyaan, kita atur stopwatch atau waktu dengan untaian waktu 1 sampai 10. Kalau waktunya habis dilempar ya. Ini biasanya dipakai dalam lomba cerdas cermat, atau dalam metode diskusi, atau dalam metode ilmiah, atau dalam berkompetensi antar kelompok kelas ya. Terus ada snowball throwing, demonstrasi ya. Snowball throwing ini kalau bahasa Islamnya penguat takkit ya, atau penguatan fakta ya. Jadi bola salju itu kalau bergulir tambah lama dia tambah besar. Ketika digulir penelitiannya, faktanya semakin terungkap, faktanya semakin bertambah. Untuk apa? Untuk keilmiahan yang lebih teruji. Ya, contohnya apa? Saudara meneliti tentang psikologi anak di S1. Psikologi anak apa misalnya? Psikologi anak yang keterbelakangan mental. Di S2 saudara tambahkan indikator penelitiannya atau batasan masalahnya. Di S3 saudara tambah lagi, itu merupakan snowball throwing ya. Logikanya bola salju itu ketika bergulir saljunya semakin besar, dan itu diarahkan ke metode berpikir ilmiah dengan bentuk karya ilmiah, tesis, skripsi, atau tugas akhir, atau clipping saudara ya. Itu snowball throwing. Dan yang terakhir itu scramble. Terus yang terakhir itu adalah scramble. Scramble itu adalah metode permainan dengan memberikan kunci jawaban dan pertanyaan, diacak, dikelola, divariasikan dengan ice breaking dan kreativitas dan improvisasi guru. Yang cara lengkap dan terstrukturnya lihat aja lampiran yang disampaikan atau dikirimkan oleh pemakalah. Itu kata kuncinya scramble. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.